Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tentunya seluruh jajaran dari Tribun Network yang hadir, dari pimpinan di pusat maupun di wilayah Jawa Barat. Tentunya kita doakan dengan peristiwa penting ini, kita membersamai perjalanan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih demokratis, lebih maju, lebih akuntabel, dan tentunya selamat sampai tujuan ke-Indonesiaan ini tercapai. Yang saya hormati juga para pihak dari perbankan, dari sponsor yang berkenan hadir, juga beberapa kepala daerah, Wali Kota Banjar, Bupati Bandung Barat, juga Forkopimda Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya lagi nulis pantun pada saat dipanggil MC. Jadi tulisannya belum lengkap, tapi saya ingat-ingat di kepala ya, mudah-mudahan. Punya hasil kebun dari Pangalengan. Cakep. Dijualnya ke pasar di Kota Jepara. Cakep. Selamat hadirnya Tribun Priangan, bersamai Jabar menjadi juara. Yo. Mantap lah ya, di luar kepala soalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2018, Indeks Kebebasan Pers Jawa Barat ranking 29. Di 2021-2022 ini kami sudah lompat menjadi terbaik ranking 2 menuju ranking 1. Tepuk tangan. Kami perbaiki ya iklim sosial politiknya, karena salah satu faktornya itu. Kami perbaiki iklim ekonomi persnya juga ya, dan lain sebagainya. Jadi hari ini sebenarnya merayakan dan mewakili semangat reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa Jawa Barat tempat yang sangat aman, nyaman, kondusif, dan prospektif untuk industri pers. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi itulah rasa bangga saya. Mohon izin, jadwal saya banyak kendala, karena menjadi pemimpin hari ini paling susah memberi atensi waktu ya. Semua ingin sepenggalnya gubernur. Barusan baru dari Banten naik heli, tergoncang cuaca, tapi demi Tribun Network saya bilang ke pilot. Terima kasih. Laksanakan. Dan setelah ini saya akan terbang lagi ke luar Jawa Barat, jadi padat sekali. Doakan aja Pak Gubernurnya sehat walafiat lah ya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya sangat keren. Kenapa? Saat tribunpriangan.com ini dihadirkan di hari ini, dunia ini lagi berguncang. Kalau tadi saya guncangannya adalah cuaca, dunia ini lagi berguncang oleh gelombang disrupsi yang nggak bisa dilawan, Pak. Kalau dilawan kitanya patah. Yang harus dilakukan adalah ibarat perahu mengarungi lautan, ada 3 gelombang besar, ya, menyertai. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki, mengkalibrasi, mengadaptasikan si perahu ini supaya selamat melalui yang namanya badai ini. Itu Pak. Nah sama juga, banyak disrupsi, pertanyaannya semua yang duduk di sini mau gitu-gitu aja dengan zona nyamannya atau mulai beradaptasi. Kan rumusnya sederhana, yang selamat itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tapi yang mampu beradaptasi. Jadi pesan saya nomor 1 kepada Tribun Priangan adalah, hayu kita beradaptasi terhadap konsumennya, yang mungkin mayoritas bacanya via HP kan. Saya tanya ke generasi Z, kamu pakai HP apa saja? Banyak Pak, lebih dari 10 fungsinya. 1,
telepon, 2 komunikasi chatting via WA, via macam-macam, 3 nge-medsos, ya, 4 baca berita online, kelima beli barang, Bu Rizky, kosmetik beli online, ya, kelima jualan juga, tidak hanya beli, keenam belajar juga online, ketujuh minjem duit juga sekarang online, betul? Dan seterusnya yang jumlahnya semuanya berada dalam genggaman yang namanya HP. Di Jawa Barat, HP sudah jadi alat produksi, bukan hanya alat komunikasi. Masih makan ayam, ikan di kami sudah pakai HP. Nyari ikan di laut sudah pakai aplikasi. Ya, menandakan kami sedang beradaptasi. Apa itu disrupsi guncangan? 1, pandemi COVID, nggak mau juga pandemi hadir kepada kita. Suka nggak suka, semua nge-zoom dipaksa, betul? Ya. Dan lain sebagainya. Pandemi membuat manusia berpikir keras untuk selamat tapi ingin produktif, susah itu. Karena yang diputus adalah interaksi fisik manusia. Maka terdampaklah industri yang paling interaksi fisik, yaitu transportasi, ya, yaitu pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan alhamdulillah selamat. Berdarah-darah, Jawa Barat hilang 5 triliun kali 2 tahun, 10 triliun Pak. Nggak punya uang, yang tadinya buat jalan, jembatan, taman, bangun kobong pesantren, nggak punya. Habis buat bansos semua, nyelamatin nyawa. Provinsi yang paling rawan selama COVID Jawa Barat. Karena jumlah nyawa yang harus diselamatkan 50 juta manusia. Ya. Pak Anies 10 juta, Pak Ganjar 30-an juta, Gubernur Koster Bali 5 juta, Jawa Barat nyawa yang harus diselamatkan 50 juta. Alhamdulillah selamat dan kita akan proklamasi kemerdekaan dari COVID sebentar lagi. Amin ya robbal alamin. Amin. Lahirlah adaptasi baru pasca pandemi. Cuci tangan sehari bisa 10 kali ya. Menjaga jarak menjadi sebuah pertahanan pribadi sekarang. Pakai masker bukan hal yang aneh lagi. Tingkat kegantengan pria naik kalau pakai masker katanya, ya. Karena kalau buka masker jeleknya kelihatan. Biaya lipstik berkurang untuk para wanita, ya, dan lain sebagainya. Nah, adaptasi-adaptasi inilah yang harus dipahami oleh media. Kita temukan saat COVID ada ekonomi yang tidak terpengaruh ternyata. 1, pangan. Karena urusan perut, nggak mau tahu mau krisis nggak krisis, urusan perut tetap. 2, digital sesuai tema. 3, ekonomi kesehatan, karena pandeminya pandemi kesehatan. Jadi itu 1 guncangan. Guncangan kedua, sudah menyertai sebelum COVID, tapi kita belum hatam, namanya disrupsi 4.0. Mohon maaf ya, perbankan sudah mulai terasa. Orang ke ATM makin berkurang, betul? Teller-teller bank makin menyedikit, kira-kira begitu. Buka akun, dulu harus ngantri, ketemu satpam, ngambil formulir, dipanggil, ngisi ini. Sekarang cukup dalam genggaman, hitungan menit bisa buka akun bank. Bayar-bayar yang dulu bawa cash, bawa receh, sekarang tapping, itu ya kira-kira begitu. Kami mereformasi digital ini secara serius. Saya balik pertanyaannya Pak, kalau di Jawa Barat. Bukan apa ya yang harus didigitalkan. Nah, itu pertanyaan jadul. Di kami dirubah pertanyaannya, apa ya yang sisanya yang belum didigitalkan. Karena seluruh dimensi kehidupan akan didigitalkan. Kami memberantas korupsi, jual beli jabatan pakai aplikasi. Kami bisa menemukan PNS malas pakai aplikasi. Ya. Kami 40 urusan COVID, kami gabung dalam 1 aplikasi.
ya, minta oksigen, minta bantuan, ngecek vaksin, daftar vaksin, dan sebagainya. Hidup sudah seperti itu. Ya. Sehingga alhamdulillah berkat kami beradaptasi, ya, kami sekarang sudah tidak ada lagi eselon 4. PNS di Jawa Barat sekarang kerjanya kayak swasta. Tidak berstruktur terlalu kaku. Ya. Di mana dibutuhkan gubernur dia fleksibel. Mungkin dia orang dinas pendidikan, tapi saya lagi panik oksigen. Maka Anda harus beresin oksigen minggu ini. Minggu depannya beresin demo buruh dan sebagainya. Jadi pola PNS sekarang sefleksibel itu Pak. Ya, yang penting jam kerjanya aja diatur. Ya. Nah itu adaptasi kami terhadap gelombang kedua tadi. Ya. Tanda tangan gubernur sekarang sudah elektronik. Saya nggak pernah lagi numpuk-numpuk tanda tangan segini Pak, ya, karena sudah hasilnya kinerja PNS ASN terbaik di Republik ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah. Berikutnya adalah sesuai topik, kita kena gelombang ketiga, yaitu pemanasan global. Ya. Banyak orang yang bilang, global warming mah omongan orang-orang universitas, itu mah omongan orang-orang pintar, jauh dari keseharian kita. Ya dunia betul makin panas, tapi ya, nah saya kasih tahu, global warming Bapak Ibu, pemanasan global Bapak Ibu, sudah hadir di tanah Jawa Barat dampaknya. 1, 700 hektar tanah hilang dari Muara Gembong di Bekasi sampai utara Subang. Dulunya tanah, sekarang air laut. Sertifikat juga bingung bayar PBB-nya sekarang. Ya, sudah terjadi Pak. Cuaca susah diprediksi. Kemarau banjir di Garut bulan Agustus. Ya. Bulan hujan makin ekstrim. Ya. Susah diprediksi ekstremitasnya. Sebagian dari kita kan senang hal-hal yang mengalihkan perhatian kita pada isu besar. Ya udah tuh Pak Gub, panggil aja Mbak Rara cina kalau urusan global warming, kan punya remote katanya ke langit. Tapi poin saya, itu sudah terjadi. Pertanyaan sederhana ya, kenapa pemanasan global itu sekarang sudah hadir di tanah Jawa Barat, di Indonesia? Karena gaya hidup Bapak Ibu semua hari ini rata-rata boros karbon. Itu bahasanya. Mobilnya bensin semua, karena bensinnya dari minyak bumi yang mengeruk, menghisap, melontarkan CO2 yang panas. Kan? Kalikan kebutuhan kita. Indonesia butuh minyak 1,5 juta barrel per hari. Produksi Indonesia hanya 600-700 ribu barrel per hari. Sisanya impor. Impor dikendalikan oleh orang luar negeri, dikendalikan oleh krisis Rusia-Ukraina, harga mahal, subsidi tinggi, dinaikkan, rakyat marah, terusnya muter gitu. Ya. Pertanyaannya, maukah kita begitu tiap tahun? Kan nggak mau. Maka saran saya adalah mari kita mulai di momen ini melalui media network ini mengkampanyekan hidup yang hemat karbon. Paham ya? Kalau bisa jalan kaki Bapak Ibu, jalan kaki. Jangan dikit-dikit ke Alfamart naik mobil, dikit-dikit ke Pengkolan naik mobil. Dari situ aja udah kelihatan. Coba belajar jalan kaki. Itu loh kenapa waktu wali kota saya perbaiki trotoarnya, supaya minimal orang mau jalan kaki, kalau jarak dekat kan, atau bersepeda, ya. Kalau kepepet baru kendaraan bermotor. Nah di hari ini ada pilihan, tinggal Anda mau apa tidak. Di kiri mobil berbensin, di kanan mobil listrik. Oh tapi kan nggak keren Pak Gub, nggak ada suara brum-brum-brumnya. Sekarang ada mobil listrik, suaranya aplikasi Pak, mau suara Ferrari, suara Lamborghini, suara Toyota bisa, kalau memang suara dirindukan oleh penggemar mobil bensin, kira-kira begitu ya. Nah Jawa Barat poinnya ingin yang terdepan, urusan green economy melawan global warming ini.
Apa contohnya? Sebelum Pak Jokowi bikin surat edaran untuk mewajibkan pejabat pakai mobil listrik, Gubernur Jawa Barat 2 tahun lalu sudah sehari-hari pakai mobil listrik. Ya. Saya menghemat miliaran dari uang bensin, Pak. 300 km bensin itu sekitar 300.000 harga dulu. Nyolok listrik dan nyoloknya kalau dirupiahkan hanya 50.000. Jadi kami hanya membayar 1/6 dari biaya bensin. Seorang ojek, Pak, lapor ke saya, Pak, saya nekat pakai motor listrik. Kalau pakai bensin, dia harus keluar uang hampir 1,5 juta sebulan. Dengan motor listrik, dia hanya tadi 1/5, 1/6. Kalikan setahun dia menghemat 5 juta, Pak. Untuk seorang pemotor ya menghemat 5 juta setahun yang tadinya habis oleh bensin. Nah, jadi media liputlah yang level receh, akar rumput, liput juga saya yang level pengambil kebijakan, sehingga tadi terjadilah sebuah respon adaptasi, tadi itu poin saya. Ya. Jadi kira-kira itu ilustrasinya. Apalagi supaya tidak boros karbon, ini listrik di ruangan ini masih pakai batu bara. Suatu hari dari matahari, suatu hari air, suatu hari full dari panas bumi dan seterusnya. Jawa Barat membangun terbesar di ASEAN pembangkit listrik tenaga surya yang mengapung di Danau Cirata. Ya, triliunan bersama Abu Dhabi. Tuh, membangun angin di Sukabumi dan di Garut. Membangun panas bumi yang paling berlimpah di seluruh Indonesia, kumpulnya di tanah Jawa Barat. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Saya izin melaporkan, Jawa Barat dalam kepemimpinan kami full Pak beradaptasi. Ya, saya paksa dengan peraturan gubernur, saya paksa dengan edaran gubernur, saya beri keberpihakan terhadap anggaran. Insya Allah hasilnya COVID-nya selamat, gelombang pertama. Digitalnya juara, kita award dari Asia Pasifik Pak, untuk desa digital kami. Kemudian tadi global warmingnya juga kita respon, dimulai dari gubernur wagubnya, dimulai dari pabrik mobil listrik pun kan di Karawang Pak, baterainya juga di Karawang, semua ada ngumpul di Tanah Istimewa. Jadi Tribun Priangan ini hadir pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Mari selain bad news is good news, juga good news as inspirational news harus jadi ideologi. Ya. Tinggal cara membungkusnya, karena generasi milenial Z sekarang nggak bisa baca berita lebih dari banyak kata, hobinya baca judul. Ya. Saya ingin semangatkan Bapak Ibu, Tribun Priangan ini hadir saat ekonomi Indonesia sedang ranking 16 ya, dari 200 negara. 10 tahun lagi kalau bisnisnya lancar, insya Allah amin, Indonesia ekonominya ranking 10. Kalau kitanya kompak, nggak bertengkar 2024, insya Allah kita akan menjadi negara adidaya di 2045. Mantap. Siapa yang hidup di zaman itu, anak-anak Bapak yang nanti umurnya 40 tahun, 50 tahun, saya mau udah lansia, sama Bu Cinta sudah aki-aki ini. Nah, kami berdoa ya Allah mudah-mudahan gitu kan, si berita baik ini sampailah pada puncaknya, tapi ada syaratnya. Satu, anak cucu kita jangan stunting, ya. Kalau stunting Pak, 70% anak muda itu jadi beban negara, bukan jadi mesin negara. Dua, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi kreatif harus jadi unggulan. Dan ketiga, dibantu oleh media, tidak boleh ada pertengkaran dalam pesta-pesta demokrasi kita. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi polarisasi di 2024. Tidak ada lagi cebong kadrun di 2024. Amin. Amin ya.
siapapun yang dipilih kita dukung. Amin. Ya. Dan tentunya siapa yang terpilih itu takdir Allah sudah tertulis. Manusia hanya tinggal menjemput tapi dengan cara fastabihul khairat, demokrasi. Demokrasi yang berlomba-lomba pada kebaikan. Bukan menang karena campaign, bukan menang karena menyerang, tapi menang karena memberi solusi, memberikan prestasi, inspirasi. Mudah-mudahan demokrasi kita sampai. Dan itu hanya bisa sampai kalau pilar demokrasi yang bernama media mengawal itu dengan netralitasnya. Setuju ya Pak? Setuju. Tidak berpihak, tidak maju tak gentar membela yang bayar, kira-kira begitu. Tapi betul-betul mewakili suara nurani rakyat yang butuh memilih pemimpin yang punya kompetensi. Bukan besar karena pencitraan, Amin. tapi besar karena prestasi. Perlu. Kenapa? Karena emotional voters masih lebih banyak daripada rasional voters. Emotional voter memilih karena apa? Karena wani pironya, karena politik identitasnya, dan itu yang masih dipermainkan di era hari ini. Ya, kita berharap dengan kehadiran media ini membantu mengedukasi pemilih di pesta-pesta demokrasi kita supaya lebih dewasa. Apa yang terjadi? Akan lahir ratusan pemimpin yang berkualitas, betul? Kemudian membawa ranking 16, 10, ranking 4 dengan lancar, mengkondusifkan suasana, dan tentunya menjadikan Indonesia maju dan juara. Ya. Dari Pak Gub mau kemana? Saya mah gimana takdir. 2024 nasional terbuka, bismillah. Tidak terbuka, tidak masalah. Jilid 2 gubernur masih ada, ke provinsi lain juga bisa saja, kan begitu. Ya. Jadi, tapi siapapun pemimpinnya, visi misi barunya harus sama, yaitu skincare ditanggung BPJS. Menuju Indonesia glowing. Nah, itu kalau dikampanyekan pasti ibu-ibu nyolok semuanya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, mungkin sambutan saya sekaligus konten ya, karena waktu jadi nanti seminarnya saya nggak bisa ikut langsung. Tapi itulah, jadi jelas ya, Jawa Barat serius membenahi diri, 365 penghargaan dalam 4 tahun, alhamdulillah, 90 penghargaan per tahun. Saya cuma sebut tadi sebagian saja, salah satunya indeks kebebasan pers kami yang juara, dan keterbukaan informasi publik kami juga ranking 1 se-Indonesia. Ya. Nah kadang-kadang berita baik ini susah viral Pak, jadi yang viral itu yang kadang-kadang yang permukaan, yang receh-receh. Ya, tolong dibantulah kalau boleh ya, supaya Jawa Barat banyak prestasi juga bisa ditampilkan secara maksimal. Nah itu saja saya kira semangatnya. Sekali lagi selamat untuk tribunpriangan.com yang lahir di hari ini. Jadilah mitra rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, jadilah mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, membangun Jawa Barat juara lahir batin. Selamat datang Pak Hengki, Bupati Bandung Barat, Pak Helmi ya, dari Garut. Ini lampunya silau sekali, saya nggak bisa lihat, jadi saya kira-kira aja. Tapi Pak Hengki ganteng mah kelihatan. Ya. Jadi itu saja rasa cintanya. Mari lalui perjalanan bersama. Pemprov Jabar akan setia membersamai perjalanan Tribun Priangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup. Tadi saya lihat di kanan ada Luna Maya, di kiri ada Aura Kasih. Sekian dari saya, hatur nuhun, terima kasih. Itu saja, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur, ada penyerahan plakat terlebih dahulu tentunya dari Tribun Priangan. Sekaligus supaya saya bisa difoto, siapa tahu nanti jadi RI 1 kan gitu kan. Ya, Pak Gubernur mohon diterima Pak Gubernur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.